Apa itu cairan? Cairan adalah fluida tak termampatkan yang menyesuaikan bentuk wadahnya, namun tetap mempertahankan volume yang hampir konstan tidak tergantung dengan tekanan. Molekul cairan memiliki gaya tarik yang kuat dengan gerakan terbatas. Gaya yang bekerja antar molekul cairan berupa gaya van der Waals atau gaya listrik akibat dipol. Fenomena cairan. Yang pertama, tekanan uap cairan. Dalam ruang terbuka, penguapan terjadi karena molekul-molekul cairan di permukaan meninggalkan cairan. Molekul-molekul tersebut memiliki tenaga, yaitu energi translasi atau energi kinetik, lebih besar daripada tenaga rata-rata dalam cairan. Lama-kelamaan, cairan akan habis. Dalam ruang tertutup rapat, kecepatan penguapan sama dengan kecepatan pengembunan. Maka terjadi kesetimbangan sehingga tekanan uap cairan menjadi jenuh pada temperatur tersebut. Hukum Raoult. Rumusnya adalah larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan pelarut. Larutan yang mengikuti hukum Raoult adalah larutan ideal, namun hanya larutan non-ideal yang kita temui. Penerapan hukum ini melakukan pendekatan selama larutan tidak kental dan tidak mudah menguap. Yang kedua, titik didih. Temperatur saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan luar atau tekanan atmosfer. Pada kondisi mendidih ini, panas yang diberikan akan digunakan untuk mengubah cairan menjadi gas, tidak untuk menaikkan suhu, sehingga suhu tidak akan naik. Jika tekanan atmosfer semakin tinggi, maka perlu suhu yang lebih tinggi untuk mendapatkan tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer. Artinya, titik didihnya semakin tinggi. Rumusnya, untuk mencari titik didih, delta TB sama dengan molalitas dikali konstanta titik didih. Visualisasi titik didih. Titik didih air yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika air ditambah urea 1 molal, maka titik didihnya naik, yaitu pada suhu 100,5 derajat Celcius. Saat air ditambah urea 3 molal, titik didihnya menjadi lebih naik, yaitu pada suhu 101,2 derajat Celcius. Titik didih air jika ditambah etilena glikol 1 molal adalah pada suhu 100,5 derajat Celcius. Titik beku adalah suhu saat fase padat dan cair berada dalam keadaan setimbang. Titik beku sama dengan titik leleh, yakni suhu saat bahan berubah dari padat ke cair. Persamaan titik beku dapat ditulis sebagai berikut, yaitu delta TF sama dengan konstanta titik beku dikali dengan molalitas. Yang keempat, ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya tarik antar molekul dalam cairan yang sama ke segala arah, tetapi molekul-molekul di permukaan lebih tertarik ke dalam cairan karena jumlah molekul dalam fase uap lebih kecil daripada fase cair, sehingga zat cair selalu mendapatkan luas permukaan terkecil. Sifat yang dimiliki zat cair berikutnya yaitu viskositas. Viskositas adalah sifat yang menggambarkan kekentalan zat cair atau gas. Besarnya viskositas dapat diketahui melalui besar koefisien viskositas. Besar koefisien viskositas dapat dicari dengan mengalihkan konstanta dengan tekanan dan juga panjang diameter, kemudian dibagi dengan kecepatan. Besaran viskositas dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu tekanan, temperatur, zat terlarut,
berat molekul, dan ikatan kimia.